Satyawira Jala Dharma. Kami, Tentara Nasional Republik Indonesia, akan timbul dan tenggelam bersama negara. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Halo Sobat Kolin Lamil, bersama saya, Kelasi 1 Bahari Muhammad Gozi Palaguna di Kolin Lamil News periode 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda, hanya di Kolin Lamil News Weekly. Dinas Penerangan Kolin Lamil melaksanakan latihan fungsi penerangan pada Triwulan 1 tahun 2023 sebagai bagian dari sistem pembinaan personel dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia prajurit Kolin Lamil untuk melaksanakan tugas dan fungsi penerangan. Kali ini, materi pelatihan yang diberikan adalah reportase. Pelatihan diikuti oleh prajurit dan pegawai negeri sipil perwakilan masing-masing satuan kerja dan dibuka oleh Kadispen Kolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Muhammad Yunianto di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian beserta Ketua Gabungan Jal Senastri Kolin Lamil, Nyonya Penny Yayan Sofian, menghadiri upacara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres yang berlangsung di Lapangan Hitam Mako Paspampres, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Jabatan Komandan Paspampres yang awalnya diisi oleh Marsda TNI Wahyu Hidayat diserahkan kepada Brigjen TNI Rafael Granada Bae yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur H Bais TNI. Komando Lintas Laut Militer turut berperan dalam menanamkan jiwa kemaritiman kepada para pelajar dan generasi muda. Kolin Lamil terus memberikan kesempatan kepada pelajar untuk berkunjung ke kapal perang jajaran Kolin Lamil. Adapun sekolah yang berkunjung ke Kolin Lamil yaitu TK Lintang Harapan Cakung dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Alhambra Kebayoran Lama dengan mengunjungi KRI Teluk Palu 523 dan KRI Banda Aceh 593. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian menyampaikan jam komandan kepada perwira Mako Kolin Lamil dan perwira pengawal KRI yang dilaksanakan di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jam komandan merupakan bagian dari pembinaan personel fungsi komando yang bertujuan untuk menumbuhkan kedekatan secara personal seorang atasan kepada bawahan dengan mengedepankan sisi-sisi humanis dan rasa kekeluargaan serta kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut, Panglima Kolin Lamil menyampaikan pesannya kepada seluruh perwira yang hadir untuk lebih memproteksi diri sendiri dari segala ujian, godaan, dan ajakan yang dapat menjerumuskan pada kesulitan sehingga berdampak buruk dalam perjalanan karirnya di kedinasan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka menjaga kebersihan dan menjaga keindahan lingkungan laut khususnya di sekitar dermaga Mako Komando Lintas Laut Militer, prajurit Kolin Lamil melaksanakan pembersihan sampah yang tampak mengapung di sekitar dermaga Kolin Lamil, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kegiatan bersih-bersih laut yang dikoordinir oleh Komandan Satuan Lintas Laut Militer 1, Kolonel Laut Pelaut Yohanes Upang, bertujuan untuk menerapkan budaya bersih di lingkungan Kolin Lamil. Dengan lingkungan yang bersih dan rapi, akan tercipta lingkungan yang sehat dan para prajurit menjadi lebih nyaman dalam beraktivitas. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian men-trigger perwira jajaran Kolin Lamil yang eligible untuk mengikuti pendidikan setingkat di Krek Sesko dan Sesko TNI untuk menyiapkan segala sesuatu lebih awal. Menindaklanjuti arahan dari Panglima Kolin Lamil tersebut, Asisten Personel Pangkolin Lamil, Kolonel Laut Elektronika Rendra Veronica, membuat program latihan kesamaptaan jasmani yang diawali dengan tes kesegaran jasmani atau Garjas yang dilaksanakan di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tes Garjas juga dilaksanakan serentak oleh prajurit Satlin Lamil 2 di Surabaya dan prajurit Satlin Lamil 3 di Makassar. Pusat Komando dan Kendali atau Puskodal Kolin Lamil melaksanakan latihan fungsional TW1 tahun 2023 dengan materi komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, pengamatan, dan pengintaian atau K4 IPP yang dilaksanakan di ruang Puskodal Kolin Lamil, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian beserta sejumlah pejabat tinggi TNI Polri serta pejabat pemerintah daerah menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 yang berlangsung di Arena Jakarta International Expo Kemayoran Hall B1 dan B2 yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tema yang diangkat adalah penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana. Maksud dari penyelenggaraan Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023 ini adalah sebagai sarana koordinasi antar Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana daerah beserta stakeholder terkait baik pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian beserta pejabat utama Kolin Lamil menyambut kedatangan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedatangan pemimpin TNI Angkatan Laut tersebut dalam rangka publikasi TNI Angkatan Laut melalui sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media TV nasional yang dilaksanakan di atas KRI RE Marta Dinata 331 yang tengah sandar di dermaga Mako Kolin Lamil. Dengan menggandeng awak media diharapkan akan mengundang ketertarikan masyarakat
untuk ikut berinteraksi dengan media sosial TNI Angkatan Laut sehingga informasi dan pesan-pesan yang ingin disajikan kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Komando Lintas Laut Militer mengirimkan prajuritnya untuk mengikuti upacara gelar pasukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP, serta Hari Ulang Tahun ke-35 Pangkalan Penjaga Laut dan Pantai atau PLP yang dilaksanakan di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Upacara gelar pasukan ini dipimpin oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dengan diikuti oleh pasukan dari TNI Polri dan komponen pertahanan lainnya. Kebakaran hebat yang terjadi di Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat tentu saja akan berdampak langsung pada warga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Menyikapi kondisi tersebut, Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Yayan Sofian telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya yang berlokasi di Jakarta untuk melaksanakan aksi cepat tanggap pasca bencana kebakaran terjadi di Depo Pertamina Pelumpang dengan mendata personel Kolin Lamil yang dimungkinkan menjadi korban. Selanjutnya, Panglima Kolin Lamil memberikan instruksinya kepada Komandan Detasemen Markas Kolin Lamil untuk menyiagakan prajurit divisi jaga dan prajurit tidur dalam siap siaga sewaktu-waktu dikerahkan guna membantu evakuasi korban, termasuk menyiapkan kendaraan pemadam kebakaran atau damkar untuk dikerahkan bila mana terjadi kebakaran lanjutan. Baiklah Sobat Kolin Lamil, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kolin Lamil News periode 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2023. Saya, Kelasi 1 Bahari Muhammad Gozi Palaguna dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Kolin Lamil News periode berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.